Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melalui channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang setiap hari kita pegang. Dan saya yakin kalau itu disebutkan sahabat di TV semua atau sahabat YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan semuanya pasti akan menyukai apa yang akan kita bahas hari ini gitu. Tapi ternyata rasa suka kita itu belum mampu untuk kemudian menjadikan itu barometer sebuah penilaian, dan ternyata harus ada gerakan-gerakan untuk kemudian supaya kita mencintai apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, telah hadir bersama kita. Nanti akan kita kenalkan dua narasumber yang luar biasa dan akan mendampingi kita selama 1 jam ke depan setelah yang berikut ini. Ya, masih bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Ya, kali ini kita kembali hadir menyapa sahabat di TV yang sudah sekian lama kita vakum karena sesuatu hal yang mungkin juga sudah kita sampaikan di depan. Ya, jangan lupa tetap dukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan karena Dinas Pendidikanlah yang kemudian bisa memberikan informasi-informasi tentang pendidikan yang ada di Kota Balikpapan. Dan hari ini pun kita tetap memberikan informasi tentang pendidikan. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum saya kenalkan, sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat di TV untuk like, kemudian subscribe, kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya. Kenapa harus dibunyikan loncengnya? Supaya tahu kalau ada informasi terbaru, ada notifikasi yang masuk ke sahabat-sahabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Baik, ada dua narasumber di sebelah kanan saya. Ini adalah orang-orang yang selama ini mengisi kantong-kantong kita. Ya. Ada Pak Andi Rahmat dan Pak Maruji Rahayu. Ya, oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua, Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, pagi ini sudah kemana saja gitu? Biasalah kita kalau pagi melaksanakan tugas rutin sehari-hari, Pak. Siap. Langsung ke kantor berarti ya, Pak ya? Langsung ke kantor. Langsung ke kantor, ya. Oke, beliau berdua ini adalah dari Bank Indonesia, ya, atau dari BI Perwakilan Balikpapan, gitu kan. Hari ini beliau akan memberikan sebuah pemahaman bagaimana kemudian kita memperlakukan yang hari-hari mengisi dompet kita, uang. Gitu kan? Karena hari ini temanya adalah cinta, bangga, dan paham rupiah. Ya, yang sebelah kanan saya ini adalah Pak Andi Rahmat. Beliau ini adalah manajer unit pengolahan dan layanan uang Bank Indonesia Balikpapan. Kemudian yang sebelah kanannya Pak Andi Rahmat itu ada Pak Maruji Rahayu. Beliau adalah Kepala Seksi Kehumasan Bank Indonesia Balikpapan. Ya, ada apa dan bagaimana kita akan mengulas, kita coba untuk kemudian beliau berdua memaparkan atau mengenalkan bagaimana sebenarnya kita harus mengelola atau memperlakukan yang ada di dompet kita atau uang itu bagaimana gitu. Pak, kita ke Pak Andi dulu. Pak Andi izin. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Kalau cinta pasti kita sudah cinta. Cinta ya. Kalau bangga memang perlu dipertanyakan gitu kan. Karena biasanya lebih bangga dolar daripada rupiah gitu kan. Betul. Nah, kalau pahamnya ini juga yang harus kemudian kita sosialisasikan. Kenapa kita harus memiliki rasa cinta, rasa bangga, dan rasa paham kita terhadap rupiah. Kemudian apa sebenarnya gerakan CBP rupiah ini, Pak Andi? Ya, baik. Makasih Pak Yitna. Bank Indonesia Balikpapan, Pak Yitna, melalui gerakan cinta bangga paham rupiahnya itu sebenarnya
kalau dulu itu kita punya tagline 3D Pak Ita Oke, ya. Kalau kita sering iklan-iklan di TV itu betul. sering kita dengar itu dilihat di Raba dan di Terawang. Siap. Nah, maka sekarang Bank Indonesia punya program perluasan dari 3D itu sendiri. Oke. Jadi bagaimana kalau kita lihat CBP itu kepanjangannya kan cinta, bangga, paham, rupiah. Oke. Nah, di sisi cinta itu kita akan menanamkan, menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Balikpapan ini, terutama anak didik kita Pak Itna. Anak didik kita itu untuk menanamkan nilai-nilai cinta kepada mata uang kita yaitu rupiah. Oke. Di mana rupiah sebagai salah satu-satunya alat pembayaran yang sah yang berlaku di NKRI ini. Oke. Yang namanya cinta ya Pak Itna ya. Siap. Kita kalau udah cinta dengan sesuatu misalnya ya. Iya. Kita cinta dengan benda kesayangan kita misalnya. Itu kan kita pasti mengetahui dengan Seluk-beluknya, detail ya. detail, ya. Ciri-cirinya, Betul. karakteristiknya. Coba kalau Pak Itna suka motor aja misalnya. Siap. Itu kalau motornya lecet sedikit aja, itu pasti Pak Ita tahu tuh di mana tempat lecetnya. Jadi kepikiran malahan ya. Betul. Nah, sama aja dengan kita cinta dengan rupiah. Kalau kita sudah punya rasa cinta kepada mata uang negara kita yang resmi yaitu rupiah, maka kita pasti akan mengetahui karakteristiknya, kemudian kita akan merawat dan menjaganya supaya uang rupiah itu tetap beredar dalam kondisi yang layak edar. Oke. Kemudian juga selain itu kita perlu menjaga agar rupiah itu mudah dideteksi dan sulit untuk dipalsukan. Oke. Nah, itulah makna dari pilar dari cinta rupiah itu sendiri. Siap. Nah, kemudian kita berlanjut kepada bangga ya Pak Itna ya. Betul. Kenapa kita harus bangga menggunakan uang rupiah? Karena uang rupiah itu sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian uang rupiah itu juga sebagai alat pemersatu bangsa. Kenapa sebagai alat pemersatu bangsa? Karena uang rupiah kita itu digunakan dari Sabang sampai Merauke. Oke. Dari ujung timur ke ujung barat itu semua bertransaksi menggunakan rupiah. Sehingga rupiah mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, kemudian selain itu dari sisi pilar bangga rupiah itu, sehingga konsekuensinya adalah kita ingin menanamkan perilaku sebenarnya kepada anak didik kita untuk ayo setiap bertransaksi seharusnya menggunakan rupiah. Oke. Gitu ya. Itu adalah wujud dari kebanggaan kita terhadap rupiah. Nah, kemudian di pilar paham, artinya kalau kita sudah cinta, kita sudah bangga, kemudian pilar paham itu paham di dalam bertransaksinya. Sudah kita mengenali, kemudian kita merawat, menjaga, kita membanggakan uang rupiah kita, sudah selayaknya kita menggunakan uang rupiah secara bijak. Ya, kita ingin menanamkan perilaku kepada anak didik kita bahwa ayo belanja dengan bijak, bedakan kebutuhan dengan keinginan, gitu ya, sehingga harga-harga bisa stabil, inflasi kita terjaga, sehingga ujung-ujungnya nanti kepada kesejahteraan bangsa Indonesia. Siap. Mungkin itu secara garis besar cinta, bangga, paham rupiah. Paham rupiah, Pak Andi, ini kan kemudian kenapa Bank Indonesia itu mempunyai inisiasi gitulah, atau mempunyai ide untuk kemudian membuat gerakan CBP rupiah ini. Sebenarnya yang mendasari itu apa, Pak? Apakah memang kecintaan kita, kemudian kebanggaan kita dan kepahaman kita terhadap rupiah itu memang dalam hal yang mengkhawatirkan atau ada sesuatu hal yang lain, Pak? Ya, baik Pak Ita. Jadi kalau kita bicara kenapa Bank Indonesia semangat sekali nih ya menginternalisasikan nilai-nilai cinta, bangga, paham rupiah ini khususnya kepada anak didik kita nih. Sejak dini kita memang ingin menanamkan nilai-nilai cinta, bangga, paham rupiah itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat begitu panjangnya proses uang rupiah itu, dari proses perencanaannya, dari proses pencetakannya, sehingga uang itu didistribusikan
ke seluruh wilayah NKRI, baik itu lewat darat, lewat laut, lewat udara, itu kan susah sekali ya Pak Itna ya, begitu panjang proses distribusinya, sehingga uang rupiah itu berada di kantong kita masing-masing. Betul. Nah, sehingga dan paham itu bisa tertanam kepada anak didik kita melalui perilaku sehari-hari. Misalkan dia bisa merawat uang itu dengan baik, dengan ada yang namanya 5J itu Pak. Kita selalu mensosialisasikan tuh 5J. 5J. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan dibasahi, kemudian jangan di stapler. Nah, itulah yang perilaku yang akan kita terus-menerus ajarkan kepada anak didik kita supaya efisiensi pencetakan uang itu bisa tercapai. Ternyata sampai ke sana ya. Betul. Kalau semakin efisiensi kan berarti uang yang tadinya untuk mencetak uang bisa dialihkan untuk yang pembangunan. Betul. Gitu. Mungkin itu Pak Ina. Baru tahu ternyata sampai segitu besarnya ya, sampai bisa menghemat untuk uang pencetakan uangnya gitu yang memerlukan biaya tinggi dengan kita melakukan gerakan CBP ini, luar biasa. Betul. Nah, saya ke Pak Maruji izin sebagai kasih humas gitu kan, hubungan masyarakat, perilaku apa sih sebenarnya ke masyarakat di Kota Balikpapan atau mungkin di wilayah Bank Indonesia, perwakilan Balikpapan yang meliputi Balikpapan, Penajam Pasir Utara, kemudian Pasir, yang dari 5J ini itu apa yang kemudian dominan dilakukan oleh masyarakat ketiga kabupaten kota tadi Pak Maruji? Ya, terima kasih Pak Yit. Nah, ya, jadi kami memang secara ini selalu kolaborasi dengan ini ya, dengan teman-teman di pengelolaan rupiah. Itu selalu mengedukasi kepada masyarakat umumnya atau mensosialisasikan kepada terutama ke sekolah-sekolah gitu kan ya. Baik itu kunjungan ke Bank Indonesia maupun kita juga berkunjung ke masyarakat gitu ya, ke sekolah-sekolah. Itu selalu kita memberikan materi mengenai cinta, bangga, paham rupiah. Terus cinta juga ya 5J. Banyak sekali sekolah-sekolah yang ingin berkunjung ke BI gitu kan. Jadi selalu kita edukasi mengenai 5J itu. Dan utamanya juga bahwa dari BI juga tuh sudah ini apa namanya, kalau nggak salah Bang Andi, mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi kemarin ada ini ya, ada apa namanya CBP milenial gitu ya. CBP milenial itu kan juga sebagai salah satu corong atau untuk mengkomunikasikan mengenai CBP ini kepada masyarakat luas. Gitu sih. Tapi dari uang-uang yang beredar di Balikpapan mungkin ada data atau antara Pak Andi atau mungkin Pak Maruji, yang mana yang mungkin banyak yang lusuh, banyak yang dilipat, atau banyak yang di staples. Nah, perilaku ini apa yang tertinggi kalau di 3 kabupaten kota di wilayah kerja Bank Indonesia? Izin menjawab ya, Bang. Jadi sebenarnya kalau dari 5J itu Pak, awal dari uang itu menjadi lusuh, itu sebenarnya dilipat. Jadi pertama kali ya, karena terlipat ya. Dilipat itu pintu masuk uang itu akan menjadi rusak. Kalau uang itu disimpan di dompet panjang misalnya, tidak dilipat, maka uang itu potensi untuk rusaknya semakin rendah. Kecil. Kecil. Tapi kalau begitu sekali menerima uang langsung kita lipat di kantong, maka JJ berikutnya itu akan berlaku tuh. Setelah dilipat nanti diremes. Setelah diremes nanti kecoret. Dicoret ya. Jadi menurut saya kalau dari pemantauan kami di pengelolaan uang rupiah, itu dilipat itu adalah perilaku yang paling penting yang perlu kita ajarkan ke anak didik kita. Salah satunya yaitu tadi, ketika dapat uang jajan dari orang tua, ya pakai dompet panjang gitu kan supaya uangnya tidak terlipat. Kemudian begitu transaksi jajan di sekolah, kalau dia pakai transaksi tunai, ya kalau dia menerima uang yang dalam kondisi lusuh, mungkin dia bisa sekaligus mengedukasi gitu ya, atau dari penjualnya disimpan di tempat yang basah, mungkin dia bisa mengedukasi juga, Bu, uangnya jangan ditaruh di situ dong, nanti basah. Kan itu yang akan kita ajarkan anak didik kita, perilaku seperti itu. Nah, satu lagi perilaku yang perlu kita dorong nih, Pak Yitna, untuk anak-anak didik kita, uang logam. Nah, jangan lupa uang logam ini kan, kalau nggak ada uang logam, itu kan transaksi sulit juga ya. Perlu dirawat juga berarti ya? Iya. Kalau di sini angsul namanya ya. Betul. Untuk kembalian. Jadi uang logam itu jadi permasalahan tersendiri sebenarnya.
uang yang kita keluarkan sudah banyak, tapi kita nggak tahu uang itu ada di mana rimbanya. Coba kalau Pak Itna pasti di rumah uang logam itu berserakan ya, tapi nggak jelas betul ya. Ada di pojokan iya. jendela, ada di dashboard mobil, betul. Tapi nggak pernah digunakan lagi untuk bertransaksi. Nah ini yang mau kita dorong anak-anak didik kita itu kalau dapat uang logam ya dikumpulin, dipisahkan, dihitung. Nanti ketika dia berbelanja di swalayan misalkan, ya dia bawa lagi dong uang logamnya untuk bertransaksi sehingga uang logam itu perputarannya bisa semakin optimal. Tapi dengan kejadian ini gitu, adakah kemudian dari Bank Indonesia untuk menaikkan nominal dari uang logam itu sendiri, Pak? Menaikkan nominal. Artinya kan sekarang artinya apa? Nilainya apa itu ya? Nominal atau apa itu? Kalau sekarang kan pecahannya hanya di 1.000 misalnya. Mungkin nanti pecahan uang logamnya jadi 5.000 atau 10.000 gitu. Adakah kemudian supaya kemudian itu bisa digunakan untuk transaksi yang lebih banyak gitu? Ya untuk sampai saat ini kita masih menggunakan uang kertas dan uang logam. Kemudian untuk uang logam memang pecahan terbesar masih di Rp1.000, Pak. Itu masih Bank Indonesia itu masih menilai itu masih efektif untuk digunakan untuk bertransaksi. Jadi belum ada untuk kebijakan menaikkan itu ya Pak ya dari pencetakan uang logam itu. Luar biasa sekali sahabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Hari ini kita mengambil tema yang memang sangat kita butuhkan dan ini sangat mengedukasi. Ternyata ada gerakan, kalau dulu kita mengenal 3D, sekarang kita mengenal 5G. Jangan sekali-kali melipat gitu. Biasanya kita kalau mau masukin di kotak infak gitu kan, uangnya kita remet-remet juga atau kita lipat-lipat gitu kan. Dikecilin supaya nggak ketahuan orang, itu ditutup ya. Kalau mau nggak ketahuan ya berarti mulai sekarang mari kalau kita mau infak lebih baik ditaruh di amplop. Ya, masukkan langsung baru di kotaknya gitu. Jadi lipatnya tidak terlalu banyak. Bisa pakai kris, Pak. Betul itu lebih aman lagi pakai non tunai, pakai kris ya. Baik, kita akan kembali bersama narasumber sangat luar biasa. Hari ini kita mengenalkan tentang cinta, bangga, dan paham rupiah dari Bank Indonesia perwakilan Balikpapan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis. Nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan. Dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali. Seberapa cinta kita. Seberapa bangga kita. seberapa paham kita. Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Ya, masih bersama channel resmi YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Ya, kembali kita akan mengulas tentang gerakan Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP Rupiah. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Andi dan Pak Maruji bahwa gerakan ini akan terus dilakukan secara masif dan terstruktur gitu. Bahkan katanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sudah menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia untuk bisa memasukkan materi CBP ini ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Nah, Pak Andi mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian kerjasama ini bisa terjalin. Ya, makasih Pak Itna. Ya. Untuk tahun 2024 ini, memang kami sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Pak Itna, untuk mengintegrasikan materi Cinta Bangga Paham Rupiah ini ke dalam proses pembelajaran anak didik kita. Itu dari ruang lingkupnya dari PAUD, ya, kemudian SD dan SMP. Nah, harapan dari Bank Indonesia, tujuan kami ingin mengedukasi terutama dalam hal perilaku anak didik kita sejak dini untuk menjaga uang itu supaya tidak rusak, itu semakin fokus ya, semakin fokus ketika materi itu masuk ke dalam kurikulum sekolah
anak didik kita. Sehingga itu Ya. benar-benar bisa terimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ya berarti kan dia mendapat mata pelajaran atau informasi yang utuh mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah itu sendiri. Nah sekarang prosesnya kita sedang membuat bahan ajar bersama guru-guru terbaik di Kota Balikpapan yang tergabung di dalam penulis, tim penulis dari bahan ajar CBP Rupiah itu. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi bahan ajar itu sudah bisa terrealisasi. Kemudian kalau bahan ajar itu sudah jadi, kita akan sampaikan kepada seluruh guru pengajar yang ada di Kota Balikpapan untuk disebarluaskan kepada anak didik kita. Itu Pak Yitna. Siap, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Bank Indonesia supaya kemudian gerakan CBP ini bisa dijalankan dengan baik, bisa nanti berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Nah, ke Pak Maruji. Pak Maruji, selain kemudian kita ada kerjasama untuk membuat bahan ajar tadi atau sebuah buku yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran di sekolah, ada juga gerakan namanya Aksara gitu kan. Nah, apa ini tentang Aksara ini Pak? Bisa diceritakan Pak, bagaimana gerakan ini kemudian akan dijalankan juga Pak? Baik, terima kasih Pak Jitna. Mungkin secara umum dulu ya Aksara tuh. Jadi sebenarnya dulu sebenarnya mulai dari tahun 2018 ya, itu sudah ada namanya Sekolah Peduli Rupiah gitu kan, SPR biasanya ya. Ini udah berjalan dari dulu 2018. Namun berkembangnya ini tahun sampai dengan saat ini gitu Pak Yitnya, ada perluasan Pak. Jadi nggak cuma sekolah, ada masyarakat umum dalam hal ini, artinya kayak cash handler itu di antaranya ada perbankan, ada retail, terus ada PJPUR itu pengelola jasa pengelolaan rupiah ya, Pak Andi ya. Pengelola uang rupiah. Nah, ini kita masukkan ke dalam agenda yang namanya Aksara. Aksara ini apa sih? Aksara itu semarak rupiah Nusantara. Jadi kan sejalan dengan IKN, Kota Nusantara. Kita jadi mitra. kita rebranding gitu ya, Sekolah betul. Peduli Rupiah dan Inflasi. Dulu kan SPRI juga ya, Sekolah Peduli Rupiah dan Inflasi. Nah, inflasi ini kita masukkan dalam CBP tadi yang disampaikan oleh Bang Andi tadi, terkait dengan paham dalam berbelanja, paham berbijak dalam berbelanja gitu ya, hemat dalam berbelanja. Artinya terkait dengan inflasi, pengendalian untuk inflasinya gitu. Itu. Jadi di dalam Aksara ini semarak rupiah Nusantara ini ada berbagai event atau kegiatan. Itu yang nantinya itu dapat memberikan edukasi kepada pelajar, pemuda dan masyarakat umum untuk memberikan challenge gitu ya, melalui edukasi yang kreatif dan positif seperti itu. Nah, beberapa kegiatan di dalam Aksara itu sebenarnya ada 6 agenda kegiatan. Yang pertama mengenai atribut cinta, bangga, paham rupiah. Terus itu untuk levelnya mungkin nanti jelaskan. Ada atribut, yaitu secara umum itu kegiatan yang kayak kita itu mendekorasi atau menghias sekolah, gitu ya, sekolah agar lebih CBP, dan ini kebetulan bersama dan kegiatan 17 Agustus ya. Jadi CBP untuk semangat kemerdekaan menghiasnya. Itu yang pertama. Itu yang kedua tuh ada kegiatan Aksara yang kedua, di antaranya ada storytelling. Bercerita mengenai cinta, bangga, paham rupiah, level untuk SMP gitu ya. Terus yang ketiga ada lomba dance modern yang menggambarkan CBP juga nantinya, gitu ya. Terus yang keempat itu ada cerdas cermat. Nah, cerdas cermat ini tim nanti gitu ya. Cerdas tim. Terus ada ini karya tulis guru ya. Dulu nggak ada ini, sekarang ada ini. Ini baru ini karya tulis guru ini. Jadi mulai dari level guru SD mau sampai dengan SMA. Terus yang terakhir itu cash handler yang tadi saya sampaikan tadi ya, cash handler. Nah, sebenarnya ada 2 lagi yang untuk memeriahkan acara ini, ada lomba band tingkat SMA dan ada lomba competition reel untuk memeriahkan ini. Itu Pak kurang lebihnya untuk acara Aksara seperti itu. Jadi kapan kira-kira Aksara ini bisa dilaksanakan atau akan dilaksanakan, dan kemudian siapa saja sebenarnya sasaran-sasaran dari Aksara ini yang
bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak Yet, jadi Aksara ini sudah kita buka mulai dari tanggal 22 Juli kemarin sampai dengan tanggal 4 Agustus besok ini. Jadi kegiatan Aksara ini diikuti oleh 3 wilayah kerja di BI Balikpapan. Yang pertama yaitu Kota Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan satu Pasir. Mulai dari level SMP dan SMA. Khusus untuk guru itu mulai dari SD sampai dengan SMA. Jadi seperti kayak atribut CBB yang tadi saya sampaikan, menghias atau mendekorasi sekolah. Ini lebih ke sekolahnya, bukan tim gitu. Nah, sekolahnya. Jadi kalau untuk atribut itu sekolah itu hanya untuk level SMA. Itu level SMA. Kalau untuk storytelling kegiatan ini atau event ini untuk level SMP. SMP ya, SMP dan sederajat MTS. Nah, untuk yang cerdas cermat pun itu juga SMP. Jadi level SMP itu ada cerdas cermat, ada storytelling. Nah, untuk level SMA itu ada atribut CBP, satu lagi ada modern dance. Terus untuk level guru itu mulai dari SD sampai dengan SMA itu berupa karya tulis. Gitu, karya tulis. Terus untuk masyarakat umum seperti cash handler tadi itu kayak perbankan, PJPur, terus retail, itu sebenarnya masuk ke cash handler itu dalam bentuk video konten, nanti membuat video edukasi mengenai cinta bangga paham rupiah. Sementara untuk lomba BN ini nanti akan kita masukkan dalam kegiatan pada waktu penutupan 2 acara di 2 hari, yaitu tanggal 31 dan tanggal 1. Gitu. Sementara real competition itu sebenarnya untuk mengkampanyekan kegiatan Aksara ini. Dari registrasi yang sudah masuk, apakah kuota masih memenuhi dan pendaftar terbanyak saat ini dari kategori lomba apa gitu, mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat di TV supaya sahabat di TV yang nanti menyaksikan acara ini bisa ngikutin lomba-lomba ini karena hadiahnya sangat menarik sekali. Nah, mungkin juga hadiahnya bisa disampaikan, Pak. Jadi biar makin tertarik gitu teman-teman sahabat di TV, Pak. Silakan Pak Manusi. Jadi gini, saya lupa bahwa kegiatan Aksara ini dapat diakses atau pendaftarannya tuh melalui website kami, website aksarabpn.com gitu ya. Jadi bisa melalui handphone, bisa melalui laptop gitu. Jadi para peserta itu bisa mengakses aksarabpn.com. Nanti sebelumnya itu harus register dulu ya. Register dulu, baru nanti bisa lanjut ke pendaftaran lombanya. Jadi yang pertama harus register dulu. Nah, namun di situ harus sebenarnya ada perwakilan, bisa perwakilan dari guru pendamping, pembimbing, ataupun dari siswanya langsung. Jadi ada yang sifatnya sekolah, ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya tim juga kan tadi kan. Kayak cerdas cermat itu tim, storytelling itu individu. Nanti sebaiknya sih nanti yang mendaftarkan itu baiknya dari tim guru pendamping gitu. Jadi kita buka dari tanggal 22 sampai tanggal 4. Nanti ada technical meeting setelah pendaftaran kita tutup. Rencananya technical meeting akan kami lakukan pada tanggal 8 Agustus nanti. Itu aja. Saat ini untuk pendaftar terbanyak masih didominasi oleh karya tulis guru ya. Itu paling banyak peminatnya. Gitu ya. Guru yang semangat. Guru semangat. Karena mulai SD sampai SMA loh ya. Tapi dari pendaftaran SD sampai SMA untuk ininya terbanyak dari mana, Pak? Untuk yang karya tulis. Jadi kalau SD kan nggak ada ya, Pak. Untuk guru aja ya. Jadi saat ini masih yang terbanyak masih SMP. SMP ya. Khususnya storytelling dan storytelling paling banyak. Storytelling di Balikpapan ya. Dan itu masih di Balikpapan. Padahal kami sudah menginformasikan kegiatan Aksara ini ke 3 kabupaten kota ini. Nah, untuk hadiahnya sendiri sangat menarik ini. Jadi terkait hadiah ini kan jutaan rupiah ini secara total. Nanti untuk hadiah bisa diakses di dalam website Aksara. Jadi kami sudah lampirkan juga tata cara pendaftaran, ketentuan teknis, penjurian, termasuk hadiahnya sudah kami lampirkan di dalam website aksarabpn.com ini.
Jadi bisa di-download, bisa dipelajari. Ketika ada sesuatu yang belum jelas dapat ditanyakan melalui admin yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan. Oke, ya. Siap. Terima kasih Pak Maruzi. Sekali lagi sahabat di TV, silakan yang belum mendaftar karena tadi ada kesempatan bagi Bapak Ibu guru mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA untuk mengikuti lomba aksara Semarak apa tadi? Semarak Rupiah Nusantara. Semarak Rupiah Nusantara, aksara ya Nusantara karena kita memang mitranya IKN gitu. Jadi Nusantaranya harus dikeluarkan. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jangan khawatir karena hadiahnya tentu sangat besar gitu kan. Yang punya uang loh ini gitu kan. Kalau soal hadiah tinggal cetak aja gitu kan. Tapi jangan khawatir gitu kan. Pasti kalau ini pasti cair, nggak mungkin nggak cair gitu kan. Jangan takut nggak cair ya. Sahabat-sahabat di TV silakan untuk kemudian mengikuti, bisa mengunjungi websitenya aksarabpn.com. Oke, aksarabpn.com. Sekali lagi ya, bagi sahabat-sahabat di TV, baik itu Bapak Ibu guru yang ada di jenjang SD sampai dengan SMP atau SMA bahkan yang bisa mengikuti kegiatan ini, dan juga teman-teman peserta didik dari SMP dan SMA untuk segera membuka atau mengunjungi website aksarabpn.com. Silahkan daftarkan sekolah atau daftarkan kelompoknya kalau yang berkelompok dance kan, atau daftarkan juga diri kita untuk kemudian bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, Pak Andi, CBP dan Aksara ternyata adalah program yang bersinggungan, betul, gitu kan? Pak. Ya, jadi bagaimana kemudian seberapa yakin Aksara ini bisa meningkatkan gerakan CBP, Pak? Ya. Jadi kalau kita pilah-pilah nih Pak Yip, kami ingin masuk ke anak didik kita itu melalui dua aspek ya. Dari intrakurikulernya kita masuk melalui kurikulum tadi. Bahan ajar dari tingkat PAUD sampai SMP. Nah ini ekstrakurikulernya. Ekstrakurikulernya itu melalui event-event lomba yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Balikpapan melalui event Aksara ini. Nah sehingga anak didik kita itu kan nggak harus hanya belajar di kelas, mendengarkan guru menjelaskan, tapi dengan event Aksara ini mereka akan kita ajak bermain gitu ya, berkompetisi, nanti ada cerdas cermat, ada mengeluarkan potensi anak didik kita melalui storytelling gitu ya, melalui dance, dan itu bisa lebih optimal dalam rangka sosialisasi kita dan menanamkan rasa cinta bangga kepada rupiah kita. Nah, selain itu Bank Indonesia juga ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada guru-guru kita, Pak. Jadi guru-guru kita itu kan sebagai edukator eksternal, kepanjangan tangannya Bank Indonesia lah dalam menyebarluaskan nilai-nilai cinta bangga paham rupiah ini khususnya kepada anak didik kita. Itu sebenarnya itu Pak. Iya, sangat luar biasa. Dan kita kembali ke Pak Maruzi. Pak Maruzi tadi kan banyak cabang lomba atau banyak model-model lomba yang kemudian akan dilaksanakan gitu. Nah, apakah ada sebuah puncak perayaan dari kegiatan Aksara ini atau hanya sekedar lomba kemudian ada seremonial biasa yang akan disampaikan ke peserta gitu, Pak? Pak Maruzi. Baik. Jadi gini, puncak kegiatan Aksara ini nanti kami akan selenggarakan di tanggal 31 dan 1 September ya. Itu nanti lokasinya akan kami infokan kemudian Pak ya. Puncaknya itu tanggal 31 dan tanggal 1 September. Nah, di dalam puncak itu nanti kami juga ada edukasi menarik. Kami akan menyediakan atau akan membuat 8 booth ya, 8 booth mengenai uang. Jadi di situ ada edukasi mengenai uang mulai dari 1.000 sampai dengan pecahan 100.000. Jadi masing-masing booth itu ada edukasi, ada permainan gitu kan. Nanti yang dapat diikuti oleh peserta-peserta gitu. Selain edukasi kami juga ada kegiatan talkshow gitu ya, talkshow juga, terus ada lomba-lomba yang menarik mengenai si CBP. Jadi sayang kalau nggak diikuti kegiatan Aksara ini. Hadiahnya banyak, jutaan rupiah, menarik gitu kan ya. Betul. Dan hiburannya juga menarik. Nah, karena kalau soal hiburan Balikpapan ini pasti rame gitu kan. Makanya harus dikemas dengan yang luar biasa gitu Pak Maruzi ya. Ada di tempat tertentu yang nanti mungkin ada di salah satu pusat perbelanjaan atau
di kantor BI Pak, mungkin ada bocoran? Jadi puncaknya akan kami selenggarakan di pusat perbelanjaan, pusat perbelanjaan. Yang terbesar di Kota Balikpapan ini. Oke, siap. Jadi ditunggu aja sahabat di TV di mana itu, karena itu nanti akan menjadi lebih menarik. Dan ingat, kita bisa mengekspor, kita bisa berwisata edukasi gitu kan tentang rupiah di sana, karena nanti ada 10 booth ya, 10 booth yang disesuaikan dengan pecahan rupiah. Kita akan mengenal rupiah dan BI akan memberikan edukasi-edukasi yang luar biasa di puncak Aksara 2024. Nah, ya kita sebelum kembali ke beliau berdua, ya karena waktu juga yang kemudian harus memisahkan kita, di sini kita akan closing statement, tapi sebelum beliau berdua menyampaikan closing statementnya terkait kegiatan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, serta adanya gerakan Aksara atau Lomba Aksara, nanti kita akan kembali ke beliau berdua setelah yang berikut ini. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinnya eksis. Nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita, Seberapa bangga kita seberapa paham kita, Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Ya, masih di channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dan masih bersama Pak Andi Rahmat dan Pak Maruzi Rahayu. Ya, beliau adalah pimpinan di Bank Indonesia perwakilan Balikpapan. Nah, hari ini kita mengemas tadi apa yang sudah kita ceritakan di depan tentang Cinta, Bangga, Paham Rupiah, CBP Rupiah. Ternyata CBP Rupiah sudah masuk ke kurikulum pembelajaran dan akan diajarkan di sekolah-sekolah. Tidak hanya di Balikpapan, tapi juga di luar Balikpapan. Tapi koordinasi dengan atau kerjasama dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kota Balikpapan sangat luar biasa, karena kemudian kita bisa menyusun sebuah bahan ajar bersama teman-teman tim penyusun bahan ajar CBP Rupiah di Kota Balikpapan. Dan tentang Aksara juga tentu akan menjadi sebuah hiburan yang menarik, karena infonya nanti akan disampaikan oleh Pak Maruzi. Ada artis yang akan didatangkan gitu kan. Nah, karena ini paling menarik nih, kayaknya segmen yang paling menarik. Jadi sebelum closing statement, coba kita kasih kesempatan kepada Pak Maruzi untuk menyampaikan bagaimana kemudian ini akan dikemas menjadi sebuah tontonan yang memang dinantikan oleh masyarakat Balikpapan, Pak Maruzi. Wih, baik. Artis ibu kota. Iya. Gitu. Jadi gini, benar Pak Yitna. Jadi nanti di dalam puncak kegiatan Aksara ini kami akan mendatangkan hiburan. Kita hiburan akan mendatangkan artis ibu kota. Ibu kota ya. Ibu kota ya. Jadi ditunggu aja. Milenial. Ini artis milenial. Dan pas tentunya peminatnya udah banyak ya. Penggemarnya sudah banyak. Di samping itu, jadi kami tadi udah sampaikan bahwa di situ ada booth-booth gitu ya. Booth-booth itu juga sangat menarik. Jadi masyarakat bisa langsung bereksperience mengenai rupiah gitu ya. Experience mulai dari pecahan 1.000 sampai 100.000. Di situ juga ada game-game. Tentunya gamenya terkait dengan Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Dan nanti setelah masyarakat itu bereksperience, mengikuti game, di akhir tentunya ada hadiah juga yang kami sediakan. Jadi akan melimpah hadiah. Iya, karena selain lomba, di permainan ini, di booth-booth ini ada hadiahnya juga, Pak. Siap. Gitu. Jadi jangan lupa ikuti Aksara Rupiah, karena hiburannya juga kita menghadirkan artis ibu kota. Hadiahnya di dalam kegiatan puncak acara juga banyak. Jadi mau diikuti. Pertanyaannya sekarang kan bagi teman-teman atau sahabat di TV, ya
ibu kotanya pindah ke Penajem Pasir Utara gitu. Berarti artisnya artis Penajam ini yang kita tunggu. Enggak, jangan khawatir ya. Artisnya bukan artis Penajam kok, artis Jakarta ini ya. Nanti dikiranya artis Penajem yang elektron tunggal itu kan gitu kan. Bukan. Ya ke Pak Andi mungkin closing statement Pak Andi terkait dengan CBP. Bagaimana kemudian gerakan Cinta Bangga dan Paham Rupiah ini di Balikpapan dan mungkin juga di 3 kabupaten kota yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Balikpapan bisa terselenggara dengan baik, Pak. Ya, baik, makasih Pak Itna. Okay. Dari kami, dari Bank Indonesia tentu tidak pernah lelah ya untuk selalu mensosialisasikan, menyebarluaskan, dan menanamkan nilai-nilai cinta bangga paham rupiah ini khususnya kepada dunia pendidikan anak didik kita, di mana dari pilar cinta kita perlu menanamkan rasa cinta untuk mengenali uang rupiah kita, kemudian menjaga dan merawat uang rupiah itu agar tetap dalam kondisi layak edar dan menjaga dari pemalsuan uang rupiah. Dari sisi bangga, bagaimana kita perlu bangga terhadap mata uang rupiah kita, di mana uang rupiah kita itu sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI, kemudian sebagai alat pemersatu bangsa dan juga sebagai simbol kedaulatan bangsa kita. Di pilar paham bagaimana kita mengajarkan anak didik kita untuk hidup berhemat, berbelanja bijak, dan juga jangan lupa berinvestasi, menabung. Itulah makna dari cinta bangga paham rupiah yang selalu kita ajarkan kepada anak didik kita, tentunya melalui integrasi ke dalam kurikulum sekolah ini. Jadi kami juga mohon doanya nih Pak Itna dari Dinas Pendidikan juga supaya proses integrasi materi CBP ke dalam proses pembelajaran ini bisa terrealisasi dengan baik, lancar, tanpa hambatan yang berarti, sehingga kerjasama Bank Indonesia dengan Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kota Balikpapan itu bisa terlaksana dan baik dan bisa anak-anak didik kita mendapatkan informasi itu dengan baik juga. Itu harapan kami, Pak Itna. Siap. Terima kasih Pak Andi. Nah, berikutnya kita kasih kesempatan juga kepada panitianya gitu kan. Panitianya Aksara gitu. Silakan Pak untuk kemudian mengajak teman-teman atau sahabat-sahabat di TV, juga mengajak yang ada di Penajem boleh, yang ada di PPU Pasir boleh, dan juga yang ada di Kota Balikpapan tentunya. Silakan untuk kemudian bisa berduyun-duyun gitu, baik mendaftar sebagai peserta lomba maupun menghadiri nanti di puncak Hari Aksara jadinya. Puncak Aksara gitu kan. Puncak Aksara di Kota Balikpapan. Silakan Pak Maruji. Ya, terima kasih. Jadi kami mengharapkan partisipasi semuanya, Bapak Ibu, agar bisa mengikuti kegiatan Aksara ini yang kami buka pendaftarannya mulai dari tanggal 22 sampai dengan kami tutup pada tanggal 4 Agustus ini. Jadi jangan lupa diikuti, hadiahnya banyak, karena Aksara ini sebagai mendukung kegiatan CBP ya, artinya mengkampanyekan kegiatan CBP agar terjaga kualitas rupiah yang layak edar. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Maruji, terima kasih Pak Andi, dan terima kasih juga sahabat di TV yang sudah menyaksikan acara kita hari ini tentang Cinta Bangga Paham Rupiah dan gerakan atau Aksara yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Silahkan nanti segera mendaftar, segera bergabung, dibuka webnya aksarabpn.com. Ya, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan karena banyak hadiah yang menanti dan juga tentu banyak ilmu yang akan kita dapatkan di kegiatan tersebut selain gerakan CBP yang juga akan menyasar peserta didik di jenjang PAUD sampai dengan SMP yang ada di Kota Balikpapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan dan kelebihannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak.